بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Wa fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi al-mudhnibata bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullahu ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alimil ulama, para tokoh, bil khusus kepada para guru kita, itu Kiai Haji Abdul Muttalib, begitu juga Kiai Haji Zaidun Ali yang dalam perjalanan, begitu juga Habib Fadli, Mustafa Al-Idrus, dan para tokoh, yaitu Ketua PHBI Isra Mi'raj Bapak Muhammad Rifai, itu juga Ketua Karang Taruna RW 17 Bapak Muhammad Hernan, itu juga Ketua RW Muara Baru 017 Ustadz Omi Bustomi SPDI, Sepuh Wilayah Bapak Masten, itu Dokter Ngemba, dan seluruh para tokoh, para hadirin yang hadir dalam kesempatan ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para tokoh, para alim ulama, para sepuh, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini, yang semua yang terlibat baik secara moral maupun material, yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang punya andil atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini, begitu juga kawan-kawan dari relawan, dari Laskar, dari Batik, dari pengurus Front Persaudaraan Islam, dan semua pihak, tim hadrat, tim son, semua yang ikut andil, mudah-mudahan Allah berkahi segala amal perbuatannya, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Di bawah guyuran hujan ini, mudah-mudahan turunnya air hujan ini juga menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Mudah-mudahan tidaklah pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang
sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, dengan derasnya hujan dan larutnya malam, kira-kira lanjut ngaji apa jangan? Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir. Saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama berkumpul di tempat ini setelah rangkaian demi rangkaian acara telah sama kita lalui. Bahwasanya pada malam hari ini kita merayakan dua peristiwa besar, yaitu peristiwa Al-Isra dan peristiwa Al-Mi'raj. Peristiwa Isra itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, sedangkan peristiwa Al-Mi'raj itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 13. Sebelum saya masuk dalam rangkaian peristiwa ini, saudara, dan kenapa kemudian para alim ulama banyak mengarang buku tentang ini, banyak judul buku yang membahas tentang peristiwa Isra, banyak buku yang mengarang peristiwa tentang Mi'raj, baik yang menceritakan kronologis, baik yang menceritakan ragam dalil, baik Al-Quran maupun hadisnya, termasuk ragam hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini, saudara. Dari salah satu karya yang luar biasa, ada seorang Syekhul Azhar bernama Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau menegaskan bahwa dari rangkaian peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang kita kenal dengan perjalanan Nabi atau diperjalankannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, sampai menuju kehadiraan Allah Subhanahu wa taala dalam tempat, dalam posisi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dengan tetap berpegang dengan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menarik saudara, Syekh Abdul Halim Mahmud mengingatkan bagaimana perjalanan ilahiyah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi diawali dengan sebuah peristiwa, yaitu didatanginya Nabi dengan dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Anwarul Bahiyah mengingatkan bahwa peristiwa ini ada dalam hadis sahih, yang artinya dibelah dadanya Nabi itu peristiwa yang betul-betul terjadi, bukan peristiwa majazi, tapi betul-betul dada Nabi dibelah. Dan di dalam riwayat dikatakan ada hadzus syaitan yang dikeluarkan. Nah, yang ingin saya bahas, saudara, kata hadzus syaitan di sini banyak penafsirannya. Imam Syekhud Dardir mengatakan bahwa diangkatnya hadzus syaitan ini menunjukkan al-kamal fauqal kamal. Nabi yang sudah sempurna dilakukan pembelahan dada menjadi kesempurnaan di atas kesempurnaan. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibu Simtud Durar mengatakan peristiwa pembelahan dada Nabi adalah peristiwa tuhur ala tuhrin, menambah kesucian di atas kesucian, saudara. Dan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki melengkapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa Nabi adalah sumber rahmah. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmah. Saking rahmahnya Nabi, saudara, sampai-sampai bukan cuman manusia, hewan, tumbuhan, benda mati yang dapat rahmah, setan pun dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, saudara. Akan tetapi menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, hadzus syaitan yang diambil dari diri Nabi tersebut itu adalah jatah rahmah Allah, jatah rahmah dari Nabi yang mau dikasih kepada
syaitan. Karena syaitan dan iblis beserta isinya, mereka senantiasa ingin menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah angkat hal tersebut, sehingga setan gak dapat rahmat dari rahmat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas penafsiran yang mana, saudara, tapi ini yang ingin saya garis bawahi. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, lihat, ini Nabi mau diperjalankan dalam peristiwa yang namanya Isra, yang peristiwa namanya Mi'raj. Sebelum peristiwa besar ini, yang pertama kali Allah lakukan adalah dengan adanya pembedahan dada Nabi. Saudara, Nabi kita ini orang yang suci, Nabi kita ini orang yang mulia, Nabi ini orang yang agung, dimuliakan oleh makhluk, oleh zat yang maha agung. Kalau Nabi saja, saudara, dipersiapkan batinnya, dipersiapkan hatinya untuk melakukan perjalanan menuju Allah, maka ini perjalanan, ini pelajaran bagi kita. Hei hamba Allah, hei manusia, hei umat Nabi, perhatikan hatimu, bersihkan hatimu. Kalau kau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkan hati kita dari ragam penyakit hati, dari ragam penyakit hasad, iri, dengki, benci. Kalau kita pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajaran pertama, saudara, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana perjalanan yang mulia Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan pembedahan dada, saudara. Maka begitu juga kita, kalau mau menjalankan perjalanan kehidupan, ingin sampai kepada tujuan kita, baik tujuan di dunia hingga di akhirat, maka perbaiki hati kita, bersihkan hati kita, termasuk rangkaian amalan ibadah apapun. Target utamanya adalah al-qalb, karena hati adalah tempat nazrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap jaga hati, siap perbaiki hati, siap bersihkan hati? Takbir. Hal yang kedua, saudara, setelah hati ini dibersihkan, apakah selesai? Enggak. Ini yang ingin kita sampaikan, saudara. Karena banyak di antara kita fokusnya cuma ngurusin hati aja. Ya, ngurusin hati bagus, saudara. Membersihkan hati bagus, tapi nggak cukup sampai di situ. Karena dalam proses untuk melawan syaitan, melawan iblis, melawan godaan dunia, saudara, nggak cukup hanya dengan memperhatikan hati. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, saudara, bagaimana Syekh Abdul Halim Mahmud mengingatkan poin kedua, saudara. Ketika dalam peristiwa Isra, saudara, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sekelompok kaum, yang mana sekelompok kaum tersebut menanam pepohonan, menaruh bibit, kemudian bibitnya tumbuh, menghasilkan buah, buahnya dipanen, terus menerus panennya nggak pernah berhenti. Artinya apa, saudara? Saat itu Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah sekelompok umat dari kaummu yang berjihad fisabilillah, sehingga mereka mendapatkan pahala yang gak pernah berhenti. Artinya setelah selesai merapikan hati, saudara, kita wajib berjihad. Berjihad ini bukan angkat senjata. Jihad, jaga diri kita dari maksiat. Jihad, jaga diri kita jangan sampai berlaku kemungkaran. Jihad untuk memperbaiki diri dari ragam ujian, dari ragam cobaan yang menguji hati kita, menguji iman kita, menguji ragam problematika kita, insya. Makanya saya mau tanya semua yang hadir sini, siap berjihad, siap bersihkan hati, siap berjihad untuk bela agama Allah? Takbir. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Habib Fadli alaihi durus. Doakan beliau panjang umur,
sehat walafiat. Amin ya rabbal. Saya lebih mana? Udah ada Habib Fadli, udah selesai dah. 5 menit lagi Beb. Kira-kira lanjut jangan nih? Lanjut jangan? Udah ada Habib Fadli. Hujan gede lagi. Saya nggak panjang-panjang saudara. Guru kita sudah hadir. Saya hanya ingin ingatkan, Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan menarik, setelah dibedah dada Nabi, yang diperlihatkan oleh Allah yaitu sekelompok masyarakat, sekelompok umat Nabi dalam nazrah ru'yah al-ghaibiyah. Nabi diperlihatkan sekelompok orang yang investasi dunianya nggak pernah selesai, saudara. Siapa mereka, saudara? Mereka yang berjihad fisabilillah, mereka yang mujahadah, jihad dalam dirinya, jihad di dalam melawan segala problematika kehidupannya, jihad dalam menjaga akidah, jihad dalam menjaga syariat, jihad dalam menjaga akhlak, dan itu mereka dapati manfaatnya yaumul kiamah kelak, saudara. Artinya setelah rapi ngurusin hati, jangan berhenti. Gunakan modal hati yang bersih untuk berjihad fisabilillah dengan menjaga dan memperjuangkan agama Allah, baik lewat dakwahnya, baik dengan amar ma'rufnya, nahi munkarnya, termasuk menjaga diri dan keluarga, saudara. Makanya di dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian, jaga juga keluarga kalian dari api neraka. Sahabat bicara, "Ya Rasulullah, kalau jaga diri saya paham, jaga diri saya ngerti, nggak usah diajarin bakal paham." Diri kita nggak usah diajarin, saudara, pasti pengen yang bagus-bagus. Diri kita pasti nggak mau yang buruk-buruk, pasti menghindarkan diri dari yang melukai dan merusak daripada diri, saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana ku anfusakum wa ahlikum nara? Jaga keluarga itu bagaimana? Memperjuangkan untuk jaga keluarga dari api neraka bagaimana? Jawabnya para sahabat dalam menafsirkan, saudara, yang mengutip dari pernyataan Rasulullah SAW, yang dimaksud menjaga keluarga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bagaimana menjaga keluarga? Bukan keluarga di kerangkeng di rumah digembok tak boleh keluar, bukan. Saudara, berapa banyak sekarang anak kita dalam rumah tetap kok bisa maksiat, dia tetap kok bisa buka auratnya, dia umbat auratnya, dia berbuat dosa dengan handphone yang ada di tangannya, saudara. Makanya saya menarik, saudara, dapat satu potongan video salah satu ulama besar, Al-Allamah Al-Habib Umar Al-Jailani yang baru meninggal, saudara. Beliau ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang dalam perjalanan dari Turki menuju Surabaya, meninggal di Soekarno-Hatta, dimakamkan di Kalibata. Beliau pernah mengatakan, saudara, handphone yang ada di tangan kita ini kayak khamar, kayak minuman keras. Maksudnya apa? Ya, dia punya manfaat tapi banyak punya madarat. Orang kalau mau ngaji pakai handphone bisa gak? Saya mau tanya, pakai handphone dengerin pengajian bisa tidak? Dengan handphone dengerin zikir bisa tidak? Dengan handphone dengerin gosidah pujian bisa tidak? Tapi saya mau tanya, dengan handphone maksiat bisa gak? Main judi bisa gak? Nonton yang gak baik bisa gak? Melakukan kemungkaran bisa tidak? Bisa. Jadi melindungi diri bukan ngegembok anak di rumah, bukan membiarkan anak di rumah, bukan, saudara, tetapi membekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, membekali anak-anak kita dengan pengetahuan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana pendidikan agama, mana yang harus dikerjakan, mana yang wajib untuk ditinggalkan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap lindungi keluarga dengan ilmu agama, siap lindungi agama, lindungi keluarga dengan ilmu agama. Takbir, takbir. Jadi pesan Syekh Abdul Halim Mahmud dalam peristiwa Isra Mi'raj, setelah Nabi dibelah dadanya,
kemudian melihat sekelompok orang yang berjihad fisabilillah yang mendapatkan anugerah besar, ini investasi saudara. Kalau sekarang dunia lagi bicara tentang ekonomi yang gak beraturan, yuk mari sama-sama dengan momentum Isra Mi'raj, investasikan diri kita, investasikan keluarga kita, dengan didik diri kita dengan agama. Terakhir sebagai penutup saudara, salah satu momentum investasi akhirat yang terbaik adalah melindungi diri kita dengan keluarga. Bentar lagi nih bakal masuk nisfu Sya'ban saudara. Ini besok Senin malam Selasa, nisfu Sya'ban adalah satu malam yang menjadikan bulan Sya'ban menjadi bulan yang agung. Bulan Sya'ban menjadi mulia di sisi Allah karena ada malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Rajab jadi mulia karena ada malam 1 Rajab. Ramadan jadi mulia salah satunya karena ada malam Lailatul Qadar yang ada di pekan ketiga atau 10 hari terakhir saudara. Maka di dalam nisfu Sya'ban yang akan sama kita datangi saudara besok, yaitu Senin malam Selasa, ini malam yang agung, saking agungnya namanya banyak saudara. Ada Lailatul Barakah, ada Lailatul Rahmah, ada Lailatul Qismah, ada Lailatul Syafa'ah. Dengan kathratul asma tadullu ala syaraf, banyaknya nama menunjukkan dengan kemuliaan. Maka sebagai penutup saudara, keberkahan malam Isra Mi'raj, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Besok hari Senin malam Selasa kita akan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban Allah lagi umbar magfirah, Allah lagi umbar rahmah, Allah sedang memberikan ampunan. Tapi ingat, malam tersebut siapa yang dapat? Minimal ada 2 komponen komposisi yang harus dimiliki. 1, dia harus hidupkan malam. Ini pendapat disepakati oleh 4 madzhab saudara. Semua sepakat yustahabbu ihya'u lailatin nisfi Sya'ban. Dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cuman yang berbeda pendapat antara ahlul Hijaz dengan ahlul Syam, ngidupinnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri, itu yang khilaf. Tapi menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu menjadi satu keniscayaan. Kenapa? Karena riwayat begitu banyak. Nabi malam nisfu Sya'ban pergi ke Baqi doa sujud saudara. Dalam riwayat Nabi sujud panjang sampai Sayyidah Aisyah mikir Nabi udah meninggal apa belum nih. Artinya apa? Riwayat jelas Nabi menghidupkan malam saudara. Artinya besok nih malam nisfu Sya'ban, Senin malam Selasa, jangan nonton sinetron, nonton film ngayap keluyuran. Dari maghrib sampai isya, kalau bisa sampai subuh seminim-minimnya. Dari ba'dal maghrib, di sini para kiai, para habaib biasanya majelisnya, masjidnya bakal ngadain baca Yasin 3 kali. Baca Yasin dengan ragam niatnya. Sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, baca doa. Ini cara apik dari ulama. Biar apa? Biar umat nggak main-main di malam nisfu Sya'ban. Dia hidupkan malam, dia dapat komposisi pertama untuk bisa dapat keberkahan malam nisfu Sya'ban. Berarti saya mau tanya, yang dilakukan ulama dengan ngajak umat kumpul masjid dari maghrib sampai isya baca Yasin, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus saudara. Ada yang ngomong, Beb, kenapa mesti bacanya Yasin? Al-Quran kan banyak, ada 30 juz. Kenapa harus dikhususkan Yasin? Ini adalah bid'ah, bid'ah dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Saudara, ulama ini cerdas. Kalau disuruh bacanya juz 1, ada yang baca Qurannya lancar, ada yang enggak. Ada yang sering ngaji, ada yang enggak. Tapi kalau baca Yasin saudara, semales-malesnya orang baca Yasin, setidaknya dia sering dengar. Kalau dia sering dengar, dia bisa ngikutin, dia bisa baca Latinnya saudara. Artinya apa? Kenapa ulama ngajakin umat baca Yasin malam nisfu Sya'ban? Karena Yasin qalbul Quran. Yasin ini sudah familiar di tengah-tengah umat. Biar umatnya semangat datang menghidupkan malam, akhirnya dibaca Yasin. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, yang dilakukan ulama bagus atau tidak? Yang dilakukan ulama berkah atau tidak? Alhamdulillah. Makanya saudara, ikutin. Itu komposisi pertama. Tapi ada komposisi kedua, jangan lupa. Bukan cuma sekedar hanya untuk mengikuti pembacaan Yasin, menghidupkan malam, tapi ada unsur kedua saudara, yaitu ada orang-orang yang dikecualikan yang gak bisa dapat malam nisfu Sya'ban.
Ada riwayat yang mengatakan musyrik yang menyekutukan Allah, musyahin yang suka adu domba memecah belah umat. Ada juga mudminul khamar yang selalu minum khamar, yang maksiat, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dosa-dosa yang terus dia lakukan. Ini menjadi penyebab, padahal dia udah hidupkan malam, padahal dia udah ihyaul lail nisfu Sya'ban, tapi dia masih tercatat sebagai orang-orang yang melakukan dosa. Maka mumpung besok hari Ahad, yang masih punya orang tua, datengin orang tuanya, saudara. Di Jakarta, Jabodetabek ada acara namanya munggahan. Kalau mau Ramadan suka bawa sembako ketemuin orang tua, datangnya jangan sebelum Ramadan, tarik sebelum nisfu Sya'ban, saudara. Khawatir mungkin ada kata-kata yang kasar yang kita ucapkan, akhirnya kita tercatat sebagai orang-orang fidiwanil uquqil walidain, orang yang berdusta, ya orang yang durhaka kepada orang tua. Maka mumpung besok masih ada satu hari Ahad, besok yang punya orang tua masih hidup, temuin, minta maaf, minta ridho, cium kakinya, bersihkan kakinya, minum airnya untuk dapat ridho orang tua. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah, kita bisa mendirikan ibadah di bulan Ramadan dan bisa mendapat malam Lailatul Qadar, dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya mau tanya sebelum saya tutup, siap muliakan malam nisfu Sya'ban? Siap muliakan malam nisfu Sya'ban? Takbir. Muliakan malamnya, kalau bisa siangnya puasa, saudara. Karena itu salah satu anjuran para alim ulama, dan mudah-mudahan di sisa bulan Sya'ban para ulama selain menghidupkan malam nisfu Sya'ban, banyak baca Al-Quran, banyak bersolawat, karena Rajab bulannya nanam, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Tapi kebanyakan kita mau nanam, mau nyiram, mau manennya semuanya di bulan Ramadan. Kalau nanamnya dari Rajab, nyiramnya di Sya'ban, panennya Ramadan, panennya bakal bagus, saudara. Maksudnya apa? Kalau pengen rajin ntar baca Qur'annya di Ramadan, dari Rajab baca Qur'an. Habib, saya Rajab udah kelewatan, ya sudah, masih ada Sya'ban, rutinin baca Qur'annya. Yang pengen duhanya lancar di Ramadan, dari sekarang sholat duhanya. Yang pengen tahajudnya lancar, dari sekarang lancarin tahajudnya. Yang rawatib gobliyah ba'diyahnya pengen lancar, baca rawatib gobliyah ba'diyahnya, rutinkan, nanti di Ramadan bakal enteng, saudara. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, mudah-mudahan Allah jaga Indonesia, dan mudah-mudahan hujan yang turun di Jakarta menjadi hujan rahmah, menjadi rahmat bagi umat, menjadi rahmat bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya mengundang, kalau di wilayah kampung yang nggak ada masjid, majelis taklim, musola yang ngadain baca Yasin 3 kali, kalau yang mau ke Petamburan, ahlan wa sahlan. Insya Allah Senin malam Selasa dengan para tokoh, para habaib, para alim ulama, termasuk dengan imam besar kita akan baca Yasin, kita akan ihya'ul lailatul nisfi Sya'ban, untuk sama-sama kita dapat keberkahan. Jangan bubar dulu, ceramah pamungkas kita Habib Fadli Al-Aidrus. Jangan bubar, karena sumber keberkahan khairul umur fi khawatimih. Kebaikan segala sesuatu ada di akhir. Cuman saya mohon pamit, saya masih ngejar ada agenda di Bogor, nggak tahu keburu apa enggak, yang penting jalan dulu. Sekaligus minta izin ke Habib Fadli, mudah-mudahan sekaligus undang kepada Habib Fadli dan para tokoh yang tidak ada agenda di malam nisfu Sya'ban, bisa bersama-sama kami di Markas Syariah Petamburan. Sekali lagi saya mau tanya, semua yang hadir di sini siap muliakan malam nisfu Sya'ban? Siap agungkan malam nisfu Sya'ban? Siap jaga bulan Ramadan? Siap tinggalkan maksiat? Siap jaga taat? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.